modul 5 PIO. Pembelajaran diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa guna pencapaian tujuan instruksional khusus, TIK. B. Kompetensi dasar, KD. Standar kompetensi, SK. Standar kompetensi lulusan, SKL. Tujuan instruksional umum, TIU. Seorang guru dalam melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan sistem informasi dalam teknologi berasal dari dunia maya untuk menambah pengayaan bahan ajar, berarti sudah mengaplikasikan ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. ICT sebagai sarana tempat belajar. ICT sebagai sumber belajar. ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. ICT sebagai wahana bersosial media. Pembelajaran berbasis ICT dalam kegiatan penyampaian materi, permainan bola kecil, oleh guru PIOK, sebaiknya dilakukan pada aktivitas dalam pendekatan saintifik. Mengamati, mengasosiasi, mengkomunikasikan, mencoba, menanya. Penerapan konteks pada aspek teknologi Child Content Knowledge, TCK, dalam pembelajaran yang dilakukan guru PIOK pada kegiatan. Mencoba gerakan lompat jauh yang dipelajari dari sebuah video. Mengamati video permainan bola basket yang ditampilkan proyektor, in focus. Menugaskan siswa untuk diskusi kelompok dengan menonton pertandingan sepak bola Liga I Indonesia. Pemaparan rangkaian gerak lompat jauh dalam bentuk PowerPoint. Menugaskan siswa mencari bahan ajar dari internet. Tepak sebagai dasar dalam pembelajaran berbasis ICT akan mudah dilaksanakan dalam pembelajaran PIOK oleh guru, bila saya sudah mengikuti pelatihan ICT. Saya sudah berlatih dengan aplikasi. Saya sudah menggunakan ICT secara efektif. Penggunaan teknologi meresap saya terpelajar secara digital karena saya memiliki pengetahuan pedagogi subjek. Saya takut merusaknya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya sudah memiliki perlengkapan yang diperlukan dalam pembelajaran berbasis ICT. Dalam perkembangan dunia pendidikan, ada kegiatan siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran, tanpa harus melibatkan pendalaman materi pelajaran yang dipelajari sebelumnya. Hal ini dikategorikan sebagai kegiatan guru dalam pembinaan prestasi siswa yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Pengayaan pembelajaran dikarenakan siswa diharuskan mengikuti remedial. Pengembangan kompetensi siswa dalam peningkatan pendidikan karakter. Bimbingan dan privat siswa yang ditentukan oleh sekolah dalam mengikuti kegiatan pilihan. Upaya yang dilakukan guru untuk memperoleh penghasilan di luar pelajaran. Efektivitas jam sekolah yang berlaku di tingkat satuan pendidikan cukup beragam dan bervariasi. Hal itu dicantumkan dalam Permendikbud No. 62 tahun 2014. Permendikbud No. 81 A tahun 2013. Permendikbud No. 20 tahun 2018. Permendikbud No. 23 tahun 2017. Permendikbud No. 25 tahun 2013. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada siswa dalam mengembangkan minat, bakat, dan kemampuannya dalam cabang olahraga, sebaiknya sekolah pembelajaran penjas berbasis ICT dan Tepak 33 memiliki wadah untuk menyalurkannya dalam kegiatan ekstrakurikuler berupa mendatangkan pelatih yang kompeten, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, pembentukan klub olahraga di sekolah yang memenuhi kriteria, kegiatan yang berhubungan dengan kejuaraan dan pertandingan, wadah yang dapat menampung bakat dan minat siswa berolahraga. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, tetapi kegiatan yang berkaitan dengan kepramukaan sebaiknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri, terutama pada saat berkemah, pada situasi dan kondisi di lapangan, di lingkungan sekolah ataupun lapangan yang tidak jauh dari sekolah, di lapangan luas sehingga bisa melaksanakan kegiatan perkemahan, melaksanakan kegiatan jambori di tingkat gugus sekolah terdekat,
Kepentingan kegiatan ekstrakurikuler pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam menyalurkan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Tetapi dalam pelaksanaannya kegiatan penguatan pendidikan karakter, PPK, lebih ditekankan pada orientasi. Pembinaan kepribadian siswa. Pembinaan karakter siswa. Pembinaan keterampilan bergaul siswa. Pembinaan ke arah pengembangan sosial budaya. Merubah kepribadian siswa untuk menjadi lebih baik. Proses belajar mengajar, PBM, merupakan interaksi berkelanjutan antara perilaku guru dan perilaku peserta didik, Moston dan Ashworth 1994. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ada 4 faktor yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Materi, langkah-langkah PBM, metode, penilaian. Metode, langkah-langkah PBM, evaluasi, penilaian. Materi, metode, evaluasi, penilaian. Materi, langkah-langkah, evaluasi, penilaian. Kesempurnaan proses belajar mengajar tidak terlepas dengan penggunaan sumber belajar. Sumber belajar yang akan digunakan berasal dari berbagai bentuk dan jenisnya. Seperti apa pemahaman Anda tentang sumber belajar dan dari mana sumber belajar didapatkan? Sumber belajar adalah merupakan segala sesuatu yang berupa sekumpulan bahan dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan proses belajar mengajar sehingga dapat mempermudah aktivitas belajar. Sumber belajar dapat berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik atau sengaja dibuat sebagai sumber belajar. Bahan yang dipergunakan dalam aktivitas belajar mengajar. Sedangkan sumber belajar dapat diperoleh dari berbagai tempat. Asal-usul media dalam proses pembelajaran dan diperoleh dari banyak tempat. Semua media yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan diperoleh dari banyak tempat. Perangkat media yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan diperoleh dari berbagai sumber. Dalam sumber belajar yang selama ini Anda gunakan, tentulah banyak bentuk dan fungsinya. Ada perangkat keras dan ada perangkat lunak. Seperti apa pemahaman Anda tentang perangkat lunak dalam pembelajaran? OHP, proyektor slide, tape recorder. Video CD player buku teks, modul, transparansi, OHT, kaset program audio, kaset program video, program slide suara, program Med Instruction, CAI, pembelajaran berbasis komputer, film, dan lain-lain. Komputer, proyektor. Komputer, OHP. Tape recorder. Media yang telah lama dikenal dewasa ini tidak hanya terdiri dari 2 jenis, tetapi sudah lebih dari itu. Media yang menyampaikan pesan seperti radio, kaset recorder masuk dalam jenis media. Media visual. Media audiovisual. Media visual dan audiovisual. Media auditif. Media audiovisual diam dan bergerak. Penayangan media dalam pembelajaran perlu dilakukan dengan baik dan sempurna sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Seperti apa pilihan kriteria yang baik? Topik yang harus menarik, autentik, aktual. Objektif, bobot dan objektif. Topiknya menarik, berguna dan relevan, autentik, aktual dan fakta, dan validitas. Penggunaan bahasa, simbol-simbol, dan ilustrasinya sesuai dengan tingkat kematangan berpikir anak didik. Media sebagai media sumber pengajaran yang pokok isinya relevan dengan kurikulum yang berlaku. Dalam penerapan media pembelajaran oleh guru, tentulah mempunyai prinsip-prinsip yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Seperti apa pemahaman Anda tentang penggunaan media yang lebih tepat? Menentukan, menyajikan media dengan tepat. Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan situasi yang tepat. Menyajikan media dengan tepat. Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Menentukan, menetapkan, menyajikan dan menempatkan media dengan tepat sesuai dengan situasi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih sumber media pengajaran.
objektivitas, program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi, kebutuhan dan program. Sebaiknya guru memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat dan situasi yang tepat. Keampuhannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Pembelajaran berbasis ICT adalah pembelajaran yang berasaskan konsep pembelajaran komputer dan multimedia. Pendidikan berbasis ICT, Information Communication Technology. Iklim kognitif apa yang akan tercapai saat menerapkan pembelajaran berbasis ICT? Pemahaman terhadap materi karena siswa diberikan kesempatan bereksplorasi. Kemandirian. Kesempatan latihan. Kepuasan. Keleluasaan. Apa langkah-langkah dalam menghasilkan media video pembelajaran yang baik? Video mudah dipahami, berdiri sendiri, bahasa yang sederhana, dapat digunakan secara individual. Sesuai dengan kebutuhan, sederhana, berdurasi singkat. Paparan informasi yang tampil. Bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam respon, mengakses sesuai dengan keinginan. Video yang dikembangkan bergantung pada bahan ajar lain dan digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Video siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh. Sebagai media yang meletakkan cara berpikir konkret dalam kegiatan belajar mengajar, tentulah memerlukan pengembangannya yang disesuaikan terhadap kebutuhan peserta didik. Seperti apa dasar pengembangan media yang akan diberikan kepada peserta didik demi kesempurnaan media itu sendiri. Penerapan alat bantu yang terbaru dan terbaik. Pemahaman psikologis, tujuan metode, dan kelengkapan alat, kesesuaian dan keterpaduan, jawaban yang benar. Kemutahiran, tujuan dan kelengkapan. Kemanfaatan, dan tujuan pembelajaran. Kemutahiran, tujuan pembelajaran, kelengkapan dan metode. Salah satu dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi adalah mempercepat arus informasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dapat diimplementasikan berupa kegiatan. Suatu kejadian yang sedang berlangsung dapat diketahui pada saat itu juga. Informasi yang diperoleh secara langsung akan lebih akurat dan pasti. Informasi dari sumber yang asli membuktikan bukan hoaks. Kejadian yang terjadi di suatu tempat belahan bumi ini bisa diperoleh. Informasi akan berjalan dengan baik bila ada jaringan internet. Media sosial merupakan salah satu dari dampak positif keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Apa manfaat yang paling urgen dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari? Terjadinya komunikasi secara timbal balik sesama pengguna media sosial. Terjalinnya komunikasi yang berkelanjutan tanpa terputus oleh waktu, tempat dan situasi. Terjalinnya silaturahmi sesama pengguna media sosial dengan baik dan santun. Terjalinnya kembali persahabatan yang sudah lama putus. Sebagai media lahan berbisnis online terhadap para pengguna media sosial. Mengabaikan tugas dan juga pekerjaan adalah salah satu dampak negatif dari adanya teknologi informasi dan komunikasi. Manakah di bawah ini yang termasuk pada kategori tersebut? Selalu mengandalkan keberadaan internet dalam penyelesaian tugas. Tugas dikerjakan secara mendadak hampir mendekati tenggat waktu. Tugas dikerjakan bila secara bersama-sama biar mudah. Kesibukan bersosmed mengakibatkan terbengkalainya pekerjaan. Lebih asyik bermain game online atau berbisnis online. Seseorang yang ketergantungan terhadap teknologi informasi dan komunikasi ini bisa berakibat pada pola tingkah laku yang dinamakan antisosial, mana yang termasuk pada kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mengurung diri, tidak mau bergaul karena minder dan rendah diri. Lebih asyik bermain video game daripada bermain gambar dengan kawannya. Lebih asyik nonton TV atau video YouTube daripada bermain keluar rumah. Bermain gadget secara online yang terhubung sesama pemain lainnya.
Berkreasi menggunakan fasilitas yang disediakan oleh internet. Ketersediaan jaringan internet yang cukup baik merupakan salah satu hal yang menunjang dalam pemberdayaan TIK sebagai sumber belajar, tetapi hal itu tidak akan dapat dimaksimalkan keberadaannya bila peralatan yang diperlukan tidak mendukung. Kuota yang tersedia tidak mencukupi. Kemampuan menggunakan fasilitas dalam internet tidak dikuasai. Ketersediaan waktu untuk menggunakannya secara leluasa. Belum mengikuti pelatihan menggunakan internet yang baik. Sebagai salah satu sumber belajar berbasis TIK adalah kemudahan dalam mencari bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa, anak didik, di kegiatan proses belajar mengajar. Hal itu bisa berhasil dengan baik bila ketersediaan bahan ajar yang diperlukan terpenuhi dari internet. Kecerdasan dalam mencari dan menemukan bahan ajar yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Kesungguhan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh TIK. Kemudahan dalam mencari sumber belajar dari informasi secara baik. Keterampilan guru yang memadai dalam memberdayakan TIK sebagai sumber belajar. Pemilihan sumber belajar, baik yang konvensional maupun yang berbasis TIK, harus berdasarkan pada kesesuaian antara pencapaian KD dengan materi yang akan disampaikan. Ketersediaan narasumber baik dari buku maupun dari jaringan internet. Tingkat kebutuhan siswa dalam belajar agar berhasil. Lingkungan sekitar yang mendukung terhadap proses pembelajaran penjas. Ketersediaan ruang dan waktu yang dibutuhkan sebagai salah satu aspek keberhasilan belajar. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri merupakan salah satu kelemahan mempergunakan TIK sebagai sumber belajar. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh keseriusan dalam belajar mempergunakan fasilitas internet. Kecanggihan yang disediakan oleh berbagai aplikasi dalam berkomunikasi. Kesungguhan siswa berselancar dalam dunia maya untuk mempelajari sesuatu. Keterbukaan dalam mempelajari sesuatu tanpa harus dibimbing oleh guru. Kemandirian belajar terutama dalam menyelesaikan suatu tugas dengan mudah diperoleh dari fasilitas TIK. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi, di mana mengubah peranan guru dari hanya sekedar mengajar beralih menjadi fasilitator atau perancang proses pembelajaran. Disebabkan oleh guru hanya bertindak sebagai orang yang memberikan arahan pada kegiatan pembelajaran. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala aspek kehidupan manusia. Ketersediaan berbagai bahan ajar di jejaring internet sebagai tugas belajar kepada siswa. Memasuki era globalisasi industri 4.0 pada abad 21 terutama dalam pembelajaran. Ketergantungan pada informasi yang diperoleh dari sumber jejaring internet. Keberadaan video di dalam YouTube bisa memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai sumber belajar berbasis TIK. Tetapi bila salah dalam penggunaannya, maka bisa berakibat pada pengaruh yang kurang mendukung terhadap fungsi dan perannya sebagai sumber belajar. Salah satu akibat yang terjadi dalam proses pembelajaran penjas adalah bahan ajar berupa video yang diperlukan berasal dari sumber yang tidak jelas. Terjadinya simpang siur informasi yang diterima siswa mengenai materi ajar yang bersumber pada video tersebut. Kejelasan akan teknik yang dipelajari dari video sangat membantu keberhasilan pembelajaran penjas. Video yang ditonton oleh siswa bisa berakibat pada temuan konten video porno. Pembelajaran penjas jelas sangat terbantu oleh adanya berbagai video pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses belajar banyak guru menggunakan media komputer sebagai media pembelajaran dari berbagai mata pelajaran. Penggunaan media ini tentulah mempunyai tujuan. Mengapa guru memilih media komputer dalam pembelajaran? Pembelajaran yang melibatkan siswa dalam berinteraksi secara langsung dan sengaja dirancang dengan melibatkan siswa dari awal sampai akhir secara tuntas dalam proses pembelajaran, serta kontrol sepenuhnya ada di tangan siswa. Pembelajaran yang bersumber dari guru untuk meningkatkan keterampilan dan semua keputusan pada guru. Pembelajaran yang bersumber dari guru untuk meningkatkan keterampilan dan serta semua keputusan terletak pada guru.
Sebuah pembelajaran latihan yang diberikan kepada siswa dalam pencapaian kompetensi dari materi yang diajarkan. Untuk memberikan variasi pembelajaran guna menghilangkan kebosanan dalam aktivitas pembelajaran. Dalam pencapaian kompetensi dalam pembelajaran komputer, perlu dilakukan penerapan beberapa model yang tepat sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Mengapa perlu harus menerapkan beberapa model pembelajaran? Dengan adanya variasi model akan memberikan daya pikir yang lebih baik dalam capaian tujuan pembelajaran. Untuk memberikan pemahaman tentang sumber media pembelajaran yang dalam capaian tujuan pendidikan. Memberikan ruang baru dalam berimajinasi tentang materi pembelajaran. Dengan penerapan beberapa model akan ditanamkan kebiasaan tertentu pada peserta didik dalam bentuk latihan dan pendampingan berupa bimbingan yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan dan bentuk permainan yang mendidik. Untuk menghindari kebosanan bagi peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran tentulah Anda pernah dan mungkin menjadikannya sebagai media presentasi, PowerPoint. Seperti apa langkah-langkah pembuatan PowerPoint dari Word? Buka dokumen materi Microsoft Word, blok kalimat yang akan dipindahkan, buka dokumen PowerPoint, letakkan kursos pada title slide kemudian klik paste. Tentukan materi, buka dokumen PowerPoint, ketik materi yang akan dibuat. Buka PowerPoint, buat rencana pembelajaran, masukkan materi ke PowerPoint. Buka dokumen materi Microsoft Word, buka dokumen PowerPoint, ketikan materi. Buka dokumen PowerPoint, ketik materi yang akan dibuat. PowerPoint adalah aplikasi dalam komputer yang bisa digunakan untuk presentasi dan menjelaskan maksud dan tujuan agar lebih simpel, menarik dengan menggunakan infocus. PowerPoint bukanlah copian dari materi Word keseluruhan yang kita pindahkan dalam lembar PowerPoint. Apa yang harus dilakukan dalam penulisan PowerPoint agar lebih menarik dan berbobot? Materi mewakili dari bahan pelajaran, menarik dan menguasai materi. Singkat, menarik dan isi dari PowerPoint mewakili materi. Sederhana, simple dan menguasai materi. Isinya harus lugas, tegas dan menguasai materi. Jelas, menarik, isi kesimpulan, tulisan isi tidak boleh dari 8 baris dan menguasai materi. PBK, pembelajaran berbasis komputer, merupakan suatu bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran individual, di mana siswa dapat berinteraksi langsung dengan sistem komputer. Bila Anda menggunakan komputer sebagai media pembelajaran, tentulah Anda mempunyai tujuan dalam langkah-langkah yang terstruktur dalam proses pembelajaran. Seperti apa langkah-langkah yang terstruktur yang Anda lakukan? Pembuatan skenario pembelajaran, penyusunan tujuan pembelajaran dan merumuskan tujuan dari pembelajaran akhir. Berorientasi pada tujuan, individu, pembelajaran sendiri dan pembelajaran tuntas. Pembelajaran berasaskan latihan dan tuntas dengan metode PAKEM. Kreatif, fleksibel dan menerapkan metode latihan. Rumuskan tujuan pembelajaran, pembuatan skenario, kreatif dan fleksibel. Keterampilan dalam memainkan komputer tentu memerlukan bentuk model yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran. Banyak variasi dan model yang dilakukan guru dalam menunjang tujuan pencapaian kompetensi. Menurut hemat Anda penerapan dengan memakai apa dalam strategi pembelajaran yang perlu dilakukan dan apa alasannya? Strategi dengan model komando. Strategi pengayakan. Strategi tutor sebaya. Strategi drill. Strategi CBSA. Dengan pertumbuhan internet yang pesat, web telah menjadi suatu medium belajar dan mengajar jarak jauh yang penuh daya, interaktif, dinamik, ekonomis dan demokratis. Han. Seperti apa pendapat saudara pembelajaran web berbasis e-learning? Pembelajaran dengan menggunakan komputer dengan jaringan internet. Pembelajaran dengan menggunakan komputer dipadu dengan aplikasi dengan menggunakan jaringan internet. Pembelajaran dengan melihat video atau bahan dari internet.
Pembelajaran dengan elektronik dalam menyampaikan isi pembelajaran kepada siswa guna mengaktifkan siswa dalam pembelajarannya. Pembelajaran dengan ICT. E-learning memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih baik lagi. E_learning mempunyai keuntungan dan manfaat bagi peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Seperti apa kegunaan e-learning bagi peserta didik? Pembelajaran yang mempunyai manfaat dari segi fleksibilitas, independent learning, biaya, dan lebih menghemat biaya. Pembelajaran dalam menjangkai informasi yang lebih banyak. Dapat memberikan informasi tentang kebutuhan pembelajaran. Menjadi media dalam pembelajaran dalam mendukung terjadinya proses belajar mengajar. Memberikan kemudahan dalam menjangkau aktivitas pembelajaran. E-learning memberikan kesempatan kepada guru penjas untuk memegang kendali atas kesuksesan belajar di kelas masing-masing siswa, artinya siswa sebagai subjek diberi keleluasaan untuk menentukan kapan akan memulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagian mana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya terlebih dahulu. Perencanaan apa saja yang Anda lakukan sebelum memulai pembelajaran e-learning? Menyiapkan skenario pembelajaran, menyiapkan lembar evaluasi dan penilaian. Menyiapkan materi, menyiapkan lembar evaluasi dan penilaian. Perencanaan, menyiapkan materi, mendesain paket pembelajaran, memvalidasi paket pembelajaran. Menyiapkan materi, membuat skenario dan penilaian. Perencanaan, skenario pembelajaran dan penilaian. Moodle sebagai salah satu aplikasi e-learning, tentunya memiliki prosedur. Salah satu prosedur tersebut adalah terdaftar sebagai pengguna Moodle itu sendiri. Dalam istilah Moodle pengguna lebih dikenal dengan istilah admin, user, perangkat, penghubung, jaringan. Pelaksanaan pembelajaran penjas berbasis ICT akan lebih berkenan bila menggunakan pendekatan induktif dibandingkan deduktif. Karena berpikir yang dimulai dari konsep. Melihat fenomena umum untuk kemudian menarik kesimpulan yang spesifik. Melihat fenomena sesuai kebutuhan untuk kemudian menarik kesimpulan yang spesifik. Melihat fenomena spesifik untuk kemudian menarik kesimpulan secara keseluruhan. Melihat fenomena abstrak untuk kemudian menarik kesimpulan yang spesifik. Melihat fenomena abstrak untuk kemudian menarik kesimpulan yang konkret. Berpikir secara induktif akan terasa dilaksanakan pada pendekatan saintifik yang dimulai pada kegiatan. Mengamati, observing. Menanya, questioning. Mencoba, experimenting. Mengasosiasi, associating. Mengomunikasikan, communicating. Konsep pendekatan saintifik pada pembelajaran penjas dengan menerapkan berpikir deduktif, lebih terasa dilaksanakan pada kegiatan. Mengamati, observing. Menanya, questioning. Mencoba, experimenting. Mengasosiasi, associating. Mengomunikasikan, communicating. Proses pembelajaran penjas berbasis ICT dengan menerapkan tepat lebih efektif dan efisien dengan menjadikan media pembelajaran pada tahap pendalaman materi ajar. Aplikasi materi ajar yang disampaikan. Mencoba materi yang baru disampaikan. Orientasi pembelajaran. Mengkomunikasikan materi yang dikuasai. Kemajuan di bidang pendidikan menggunakan ICT dalam sistem pembelajaran dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kebijakan, bimbingan dan pendanaan yang tepat, jaringan internet yang memadai, kompetensi yang dimiliki oleh para guru, kemampuan akan teknisi dalam mengoperasionalkan internet. Sebuah media pembelajaran yang mampu menampilkan informasi dalam bentuk yang hanya dapat dilihat atau dibaca, dikategorikan pada media sosial, media kolosal, media visual, media audiovisual, media kontekstual. Nilai lebih yang diberikan ICT adalah keluasan cakupan, kekinian, up-to-date, kemodernan dan keterbukaan. Merupakan salah satu kegunaan teknologi dalam ICT pada aspek efektif dan efisien. Optimal.
Menarik. Merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Kemudahan yang diperoleh pelajar. Pengertian multimedia dalam proses pembelajaran diartikan sebagai media pembelajaran yang unik, media pembelajaran yang kompleks, media pembelajaran berbasis kontekstual, media pembelajaran lengkap dari segi informasi yang disampaikan, media pembelajaran yang bersinergis memenuhi kebutuhan. Kegiatan siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah dengan tidak melakukan pengayaan materi pelajaran, dilakukan pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, penguatan pendidikan karakter, PPK, kegiatan kemah bersama seluruh siswa, kegiatan penguatan pendidikan karakter, PPK, pada siswa berdasarkan pada Permendikbud No. 20 tahun 2018, yang berorientasi pada perluasan potensi, bakat, minat, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Perluasan potensi, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Salah satu dampak positif VCT adalah terjadinya arus informasi dengan feedback yang merupakan karakteristik sistem informasi menjadi salah satu faktor perkembangan informasi dan komunikasi yang tampak, merupakan bagian dari mempercepat arus informasi, mempermudah akses terhadap informasi baru, membantu individu dalam mencari informasi, pengembangan media sosial dalam kehidupan, mempermudah terjadinya komunikasi. Inovasi dalam pembelajaran berbentuk e-learning merupakan inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Hal itu bisa berjalan dengan baik bila kompetensi pengguna e-learning cukup familiar. Sok dari e-learning jelas dan bisa dipahami oleh penggunanya. Adanya pelatihan e-learning oleh pihak yang berkompeten. Jaringan internet yang memadai dalam menunjang e-learning. Fitur-fitur dalam aplikasi e-learning cukup jelas. ICT sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan. Guru meningkatkan kompetensi mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan profil lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Hal ini akan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran, memperlancar pelaksanaan pembelajaran berbasis ICT, meningkatkan kemampuan berpikir yang inovatif, memupuk rasa persaudaraan sesama siswa dalam bekerja. Lebih efektif dan efisiensinya pencapaian penilaian akhir pembelajaran. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar dan mengajar, sehingga mengakibatkan kecenderungan siswa yang lebih individualistis. Kerjasama yang dibangun dalam situasi belajar yang tidak sinergis. Berkembangnya sifat egoisme di antara sesama siswa. Kepercayaan diri yang dibangun dalam proses pembelajaran tidak tercapai. Kurangnya sikap saling peduli sesama siswa dalam menyelesaikan tugas. Dari sisi motivasi, kadang-kadang anak-anak lebih termotivasi dengan internetnya sendiri dibandingkan dengan materi yang dipelajari. Anak-anak lebih senang bermain games dibandingkan belajar materi yang diberikan oleh guru. Hal itu disebabkan oleh konten yang ada dalam internet lebih menarik dari materi pelajaran. Ada kemudahan dalam mempelajarinya suatu permainan yang dilihatnya dimainkannya. Ketertarikan akan hal yang baru dan reward yang diberikan oleh game yang dibukanya. Kesulitan akan materi yang dijadikan tugas oleh guru untuk diselesaikan siswa. Lebih bervariasinya permainan games yang ditemukan oleh siswa. File multimedia berbasis internet
yang diformat untuk dapat diunduh langsung ke perangkat seluler adalah pengertian dari web, blog, podcast, wiki, HTML. Guru secara terus-menerus meningkatkan praktik profesional mereka, memodelkan pembelajaran seumur hidup dan memamerkan para pemimpin dalam komunitas sekolah dan profesional mereka dengan mempromosikan dan mendemonstrasikan penggunaan alat-alat digital dan sumber daya dengan cara mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab, interaktif dan komunikatif, terlibat dalam pertumbuhan dan profesional kepemimpinan. Model kerja dan belajar digital AG. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. Salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital ini adalah sebagai media promosi, sebagai sumber belajar, sebagai media interaktif, sebagai media literasi, sebagai media komunikasi. Guru dalam pembelajaran berbasis digital menggunakan perangkat digital handlehan. Hal ini sesuai dengan peran guru dalam pembelajaran berbasis teknologi digital berupa mobile tools, community of practice, mobile assessment tools, personal response system, PRS, interactive instruction. Salah satu contoh konkret penggunaan aplikasi untuk media pembelajaran yang digunakan guru saat pembelajaran di kelas pada era digital adalah CorelDRAW, PowerPoint, Macromedia Flash, MS Word, Wiki. Peserta didik di era digital dapat menggunakan perangkat nirkabel bergerak, internet, sebagai media peralatan interaktif kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer yang disebut Interactive Tools, Situational Tools, Media Tools, The Alternative Tools, Interacting with Others. Ilustrasi pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad ke-21 ditandai dengan peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. Keterampilan motorik yang mulai terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Hasil belajar siswa yang mulai meningkat setelah menggunakan media dan teknologi digital. Peningkatan game online dalam pembelajaran. Interpersonal skill siswa yang mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. Guru menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan proses kerja yang mewakili profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital merupakan deskripsi dari standar. Mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab. Profesional guru. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. Model kerja dan belajar digital AG. Memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. Berikut ini yang bukan situs media interaktif berbasis web dan media sosial yang dapat dimanfaatkan guru sebagai sarana belajar dalam komunitas belajar di seluruh penjuru dunia. Web, blog, podcast, wiki, ProQuest. Berikut yang bukan merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pengembangan pembelajaran di era digital adalah sebagai berikut. Interactive instruction. Dubbing. Interacting with others. Community of practice. Personal response system. Tempat seseorang bisa menyimpan data atau dokumen di sebuah web server dan data atau dokumen ini tersambung dengan internet dengan harapan dapat diakses oleh orang lain, disebut web CD, Cirrus, web hosting, www, URL, email, video conference, dan VoIP merupakan contoh kegunaan internet dalam komunikasi interaktif. Pertukaran data. Media promosi. Informasi lebih cepat didapat.
media penelitian dan pembangunan. Fasilitas internet yang memungkinkan seseorang mengirim dan menerima surat secara elektronik adalah mailing list, chatting, email, newsgroup, SMS. Jika kita ingin menjelajahi internet, maka kita membutuhkan sebuah aplikasi, software, yang sering disebut browser, web hosting, HTML, FTP, HTTP. Aplikasi internet yang berupa elektronik bulletin board atau grup-grup diskusi lewat internet adalah mailing list, chatting, email, newsgroup, telnet.